Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, Jumat tanggal 30 April 2021, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 18 ayat 14, demikian dikatakan. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudari, tentu kita pernah kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Sesuatu yang sangat kita jaga dan kita rawat. Dan ketika itu hilang, tentu kita mengalami sebuah perasaan yang berbeda. Tentu kita akan berusaha untuk menemukannya. Kita dengan segala cara akan mencarinya sampai kita menemukan sesuatu yang hilang itu. Karena yang hilang itu punya nilai di dalam diri kita. Dan kalau kita mendengarkan firman tadi, ada yang sangat berharga di hadapan Tuhan sehingga Tuhan akan berusaha untuk mencari sampai yang hilang itu ditemukan kembali. Dikatakan di sini bahwa dia akan mencari anak-anak yang dia kasihi. Dia tidak akan membiarkan yang dia kasihi itu hilang selamanya. Dan nats kita ini adalah bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang, di mana dia menggambarkan bahwa seperti seorang gembala yang mengasihi domba-dombanya, yang memiliki 100 ekor domba yang sangat dia kasihi karena dia selalu menjaga, merawat, dan membimbing domba-dombanya itu. Ketika satu ekor dari domba-domba itu hilang, dia pasti akan berusaha untuk mendapatkannya. Dia pasti akan berusaha untuk mencarinya sampai dia menemukan domba yang hilang itu. Dan lebih daripada seorang gembala mengasihi ke-100 domba itu, seperti itu dan lebih daripada itulah kasih Tuhan kepada kita manusia ciptaannya ini. Kita manusia yang dia hadirkan di tengah-tengah dunia ini untuk merawat segala ciptaan lainnya sebagai ciptaan yang dia percayakan untuk kita kelola. Kita dipilih oleh Tuhan sebagai mandatarisnya, meneruskan seluruh campur tangan Tuhan untuk memelihara ciptaan ini. Dan ketika kita yang dikasihinya ini hilang, ketika kita yang dikasihinya ini tidak lagi di dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang tinggal di dalam persekutuan takut akan Tuhan, tentu Tuhan tidak akan membiarkannya. Dia akan berusaha untuk mencari dan menemukan kembali. Dan itulah dasar kenapa Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia datang ke tengah-tengah orang-orang yang berdosa. Dia datang ke tengah orang-orang yang merasa tidak layak. Dia datang ke tengah-tengah orang yang merasa dirinya tidak benar. Untuk menemukan mereka, untuk mereka, membawa kita kembali ke dalam persekutuan yang kudus. Sebagai domba yang hilang, kumpul kembali di dalam kawanan domba Allah. Dan satu hal yang menarik dari nats kita ini tadi dikatakan adalah tidak seorang pun dari anak-anak ini dia biarkan hilang. Memang kata anak-anak di dalam nats ini menjadi salah satu kata yang diangkat sebagai kata yang sudah didahului oleh kisah dari
anak-anak di perikop-perikop sebelumnya. 4 kali kata anak-anak diangkat oleh Tuhan untuk menjelaskan kepada orang banyak bagaimana kita ini di hadapan Tuhan. Bagaimana orang-orang percaya ini di hadapan Allah. Bahwa iman kita juga harus seperti iman anak-anak, bahwa siapa yang menyesatkan anak-anak itu hukumannya jauh lebih berat, dan bahwa kita juga harus menganggap anak-anak itu berharga sama seperti Tuhan menganggap kita ini berharga. Oleh karena itu, saudara-saudara, jadilah anak-anak Allah yang tinggal di dalam Tuhan. Jadilah anak-anak Allah yang hidup di jalan-jalan Tuhan. Kalau kita menyimpang, kalau kita melenceng dari jalan-jalan Tuhan, kalau kita hari ini di dalam posisi domba yang hilang, anak yang hilang itu, mari kembali kepada Tuhan. Mari datang kembali kepada Tuhan. Mari masuk kembali ke dalam persekutuan kudus. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan menanti, bahkan mencari dan menyambut kita kembali. Mau sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Untuk kitalah Tuhan itu datang ke tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan menjauhi persekutuan orang-orang kudus. Jangan menjauhi tahta kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan rela meninggalkan kerajaannya, rela meninggalkan kemuliaannya. Seperti seorang gembala rela meninggalkan 99 domba-domba yang lain itu untuk menemukan satu domba yang hilang itu. Seperti itulah Tuhan rela meninggalkan tahtanya, rela meninggalkan kerajaannya, rela meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia untuk menemukan kita. Untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita ini semua diselamatkan oleh Tuhan dan masuk kembali kepada kawanan kudus domba-domba Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah, sambutlah sapaan dan tangan Tuhan yang menuntun kita kembali. Dan berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah segala aktivitas kita sepanjang hari ini sebagai domba-domba yang sudah berjalan di jalan-jalan Tuhan. Jangan lagi tersesat, jangan lagi menjauhi kawanan kudus Tuhan. Supaya kita boleh berkumpul kembali, sehingga ada sukacita kembali ketika yang tersesat itu, ketika kita yang terhilang ini boleh kembali ke dalam kawanan kudus Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami dan memperdengarkannya kepada kami sebagai panduan kehidupan kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kamilah anak-anak-Mu, domba-domba yang hilang itu, yang untuk kami Engkau rela meninggalkan tahta kerajaan-Mu, membawa kami kembali karena Engkau mengasihi kami dan tidak menginginkan kami sebagai domba yang hilang, domba yang tersesat, tapi biarlah kami boleh ditemukan Engkau, boleh dibawa Engkau kembali ke dalam kumpulan orang-orang kudus. Terpuji Engkau ya Bapa. Berkati segala pekerjaan, kegiatan kami sepanjang hari ini, segala sesuatunya akan kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat berkegiatan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Horas. Shalom.